Kita boleh mendengarkan penilaian orang lain untuk dijadikan perbaikan, bukan untuk dijadikan standar kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Nah, ini tuh kegiatan di hari Selasa ya, pasca Bun Ai kemarin tuh bener-bener ngedrop gara-gara salah makan. Nah, ini Bun Ai pagi-pagi pengen nganter Abang Bima karena kebetulan Abang Bima udah masuk sekolah. Kalau di daerah Bunda gimana nih masuk sekolahnya, tim tanggal 11 atau tim tanggal 18? Nah, untuk hari ini emang sengaja banget Baby Agni gak diajak, jadi dijagain sama Abang Rafa. Suasana pagi di rumah Bun Ai nggak beda jauh sih sama suasana pagi di rumah bunda-bunda. Iya, berantakan. Nah, itu adalah kardus isinya snack yang kemarin Bun Ai belanjain di Indogrosir. Iya, Bima itu adalah tim terbalik, selalu aja terbalik, pakai apa-apa tuh senengnya terbalik. Tidur kadang-kadang terbalik. Orang udah tidur semua dia tuh masih melek ya teman-teman. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, ini Bun Ai lagi nyisirin Abang Bima, terus Abang Rafa mau ikut nyisirin juga, ya udah. Oke, jadi untuk hari ini Bun Ai mau kasih tips gimana caranya menumbuhkan kasih sayang sesama anak. Jadi kadang-kadang nih wabil khusus yang jaraknya deket itu agak-agak sedikit cemburu-cemburu kecil. Nah, gimana caranya nih untuk kita menumbuhkan sayang sesama anak? Nah, sebenarnya sih selalu Bun Ai bilang sama seperti kita dengan pak suami, meskipun saling sayang juga pasti ada selisih paham. Sama anak-anak juga kayak gitu, meskipun mereka selisih paham tapi selalu ada sayang di hati mereka. Nah, ini Bun Ai benerin dulu ya untuk bajunya si Abang Bima. Hari ini Bun Ai nggak masak yang repot-repot, nggak masak yang heboh-heboh. Padahal mas tiap hari emang Bun Ai masaknya ya yang standar-standar, nggak pernah yang heboh. Emang masakan heboh apa sih itu yang ada di alat musiknya dangdut? Yaitu masak rendang. Salah ya, itu mah gendang ya. Kalau yang di musik dangdut. Bercanda ya teman-teman. Oke, jadi lanjut nih, Bun Ai mau siap-siapin Abang Bima. Rafa tuh lagi entah melihat apa. Dia tuh selalu aja kayak gitu. Kalau misalnya diajak, dia seneng banget. Jadi kadang-kadang kita pergi bareng-bareng. Tapi tadi Bun Ai bilang kondisi Bunda belum terlalu fit nih Bang, jadi Abang di rumah aja. Oke deh. Nah, itu Bima minta kaos kakinya dilempar ya. Nah, emang Bima ini adalah yang paling lelet di antara kita berlima nih teman-teman. Bahkan sama Agni aja, kadang dia tuh jauh lebih lelet. Nah, oke, langsung aja nih berhubungan dengan si leletnya Bima. Bercanda ya. Jadi kita akan masuk ke tips yang pertama untuk menumbuhkan sayang si anak. Kita harus tahu dulu karakter masing-masing anak. Jadi jangan sampai kita itu berlaku adil, tapi kita menganggap adil itu harus sama. Padahal adil tuh nggak mesti sama, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, contoh aja nih, kalau Abang Rafa itu jiwa kompetitifnya kencang teman-teman. Jadi Bun Ai itu pendekatannya lebih main challenge gitu. Bang, ayo dong Bang, Abang hebat kan, Abang dahsyat kan, Abang itu dulunya nomor 1 paling kesayangan. Terus gitu, karena memang si Abang Rafa ini jiwa kompetitifnya tuh tinggi. Makanya kalau untuk pelajaran sekolah sendiri, Bun Ai nggak terlalu PR. Dia itu tipikal yang panik kalau teman-temannya bisa. Nah, ini Abang Bima udah mau jalan gak pakai masker. Rafa yang ingetin, kamu gak pakai masker Bim. Ya, oke. Jadi yang kedua ini memang tipikal yang perasa banget. Makanya kalau ngebilangin dia tuh gak usah kencang-kencang, bener-bener harus pakai rasa. Kita bilang, kita sentuh rasa Bunda tuh sedih banget kalau kamu ngelawan Bunda, sedih banget kalau kamu malas sekolah. Itu jauh lebih kena ketimbang kita ngomel sama si Bima. Nah, jadi gimana? Kita harus tahu dulu karakter anak. Setelah itu kita bisa sounding sama mereka. Contoh nih, ke Rafa tiba-tiba aja kita bisa bilang, Bang, tahu nggak, tadi Bima bilang abangnya tuh hebat banget loh. Bima bilang dia seneng banget punya abang. Karena si Rafa ini jiwa kompetitifnya tinggi, dia makin seneng tuh karena adanya ngerasa dia itu superhero. Sementara kalau sama Bima, kita akan bilang, Bim, kamu tahu nggak kalau abang tuh sedih banget kalau kamu nggak nurut sama dia. Abang itu sedih banget kalau kamu nggak ikutin maunya dia. Sehingga Bima itu lebih tersentuh rasanya. Jadi kayak, oh aku harus nurut nih sama abang supaya abang gak sedih. Kayak gitu ya teman-teman.
Nah, sekali lagi nih, Bun Ai kan bukan seorang pakar ya, jadi hanya ibu rumah tangga biasa aja. Apapun yang Bun Ai sharing hari ini ya, itu berdasarkan pengalaman. Jadi teman-teman sih bisa banget nih untuk berbeda. Kalau mau nambahin juga boleh, tulis-tulis di kolom komentar. Nah ini Bunda Ai itu lapar banget ya teman-teman pas pulang. Terus Rafa ditanya mau nasi uduk nggak, mau lontong sayur nggak. Dia juga sama, nggak pengen jajan di luar. Ya udahlah ya, kita masak simple aja. Seperti biasa, andalan banget. Kalau udah makan ikan bandeng presto, anak-anak tuh bisa nambah berulang-ulang, nggak usah pakai apa-apa. Jadi ini langsung aja Bun Ai goreng agak banyakan supaya nanti bisa buat Abang Bima pulang sekolah. Nah, karena si Rafa itu tim sambal, jadi pasti nggak enak banget ya kalau nggak ada sambal. Kebetulan teman Bunda itu ngasih bandeng ada sambalnya, jadi udah langsung aja kita masukin ke nasi, nggak usah diapa-apain, karena itu dari kulkas ya teman-teman. Nah ini Bunda juga sambil ngiris-ngiris tempe, ada sisa tempe seperapat lagi. Ini mau Bun Ai bikin sama tumis paya. Jadi Bunda itu pernah ngeliat waktu di kampung dimasakin tumis paya kayak gini tuh enak banget, dan ternyata hasilnya luar biasa enak juga. Masakan sederhana kayak gini tuh bener-bener gak nyampe 5 atau 10 menit sebenarnya bikinnya ya. Cuma ya para konten kreator tahulah kalau 5-10 menit dimasakan bisa 1 jam dalam rekaman. Tapi gak apa-apa, nikmati selalu setiap kegiatan kita, semoga menjadi berkah. Oke, lanjut ya. Tips yang kedua, selain kita itu mengerti karakter anak, untuk membuat anak itu lebih tumbuh rasa sayangnya, dari kecil, biasakan nih kita mengikut sertakan si kakak untuk merawat si adik. Sebagai contoh, kalau waktu baby Agni, Bunda tuh selalu aja, Bima boleh ambilin pampers, boleh ambilin ke kaos kutang, boleh ambilin baju. Setelah itu kita pancing baby Agni, meskipun belum bisa ngomong nih, bilang makasih abang, abang hebat, abang ganteng, kayak gitu ya. Karena emang jujur ya, kalau misalnya kita ngomong di tengah sadar, bener-bener duduk, berdua, ngobrol, itu menurut Bun Ai sih agak-agak susah. Bun Ai pribadi pengalamannya seperti itu. Kalau teman-teman ternyata lebih mudah, ya nggak apa-apa juga ya. Nah ini Bun Ai biasa ya, paling nggak suka ada kardus-kardus di dalam meja makan. Jadi setiap beli apapun Bun Ai selalu masukin ke box container. Dan ini anak-anak seperti biasa, belum terlalu rapi, jadi anak-anak Bun Ai juga sama kok. Tips yang Bun Ai sharing bukan berarti ya tidak juga terjadi sama anak Bun Ai berarti sempurna, no. Enggak ya, berantem tuh pasti, nangis, tantrum itu mah udah pasti. Sama kayak misalnya dokter kan belum tentu juga dia nggak selalu sehat gitu maksudnya. Mekanik mobil bukan berarti juga mobilnya nggak pernah rusak kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan insecure. Kalau menurut Bun Ai jangan insecure. Nah video besok Bun Ai mau sharing gimana caranya sih kita nggak insecure di tengah keterbatasan ya. Mungkin teman-teman ngerasa kok kayaknya aku jadi ibu nggak kayak dia, kok aku jadi ibu nggak kayak kamu, kayak gitu ya. Oke, ini langsung aja kita iris-iris si cabai setan, bawang merah, bawang putih, ibu tiri. Oh salah ya, ibu tiri nggak masuk. Nah, Bunda juga nambahin gula merah di tumisan dan itu bikin rasanya pedes manis. Emang kemarin tuh pas salah makan Bunda kayak keliengan gitu. Nah, pas makan ini, Masya Allah, enak banget. Itu jadi cabai setan, bawang merah, bawang putih, gula merah. Bumbunya itu aja sih. Sama sedikit laos, mohon maaf ya teman-teman. Kalau nggak ada laos juga nggak apa-apa, bisa di skip. Nah, langsung aja kita tumis seperti numis sayuran pada biasanya. Dan untuk paya itu udah Bun Ai cuci dan dikasih sedikit garam, agak diremes-remes sedikit supaya lebih lebih mudah layu nanti pas ditumis. Udah gini aja. Jadi Bun Ai hari ini cuma masak tumis daun paya pakai tempe sama ikan bandeng teman-teman. Masya Allah tabarakallah, ini Rafa Agni makannya lahap banget ya. Nah, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung sketsa Bunda. Dan mohon maaf banget kalau belum bisa balas komentarnya satu-satu, tapi insya Allah Bun Ai yang mencoba untuk bersilaturahim ya teman-teman. Nah, balik lagi, ada yang juga komen, gak enak dengernya kok manggilnya bukan Bunda tapi Bun Ai.
Jadi sebenarnya kalau Bun Ai pribadi nama di akte, nama di rapot gitu ya, ijazah itu Rizky Safrelia. Cuma panggilan kesayangannya itu Ayu sama keluarga sama teman-teman dekat. Jadi Bun Ai itu adalah Bunda Ayu, teman-teman. Nah, ini channel kedua Bun Ai. Yang channel pertama tuh keluarga Bun Ai. Teman-teman yang belajar tips hemat, tantangan menabung, cara hitung dana darurat, boleh nih mampir ke channel keluarga Bun Ai. Untuk linknya Bun Ai taruh di description box. Nah, untuk dunia per-YouTuban Bun Ai juga sekitar setahun lebih ya. Kalau dibilang sukses juga belum. Kenapa channelnya dipisah untuk keluarga Bun Ai dan sketsa Bunda? Bun Ai emang sengaja memisahkan gitu. Jadi kalau keluarga Bun Ai lebih ke teorinya, tips hemat, tantangan menabung, cara bahagia gitu ya. Nah, kalau sketsa Bunda itu Bun Ai mau lebih ke prakteknya. Jadi teman-teman bisa lihat dengan 20.000, dengan 30.000, kita beneran kok bisa makan enak. Dan ketika kita punya, belum tentu juga kita harus menghabiskan yang kita punya. Jadi lebih melihat prakteknya. Mudah-mudahan dua channel Bun Ai ada sedikit manfaat yang bisa diambil sehingga menjadi jariah untuk Bun Ai pribadi dan untuk anak-anak. Amin. Dan teman-teman yang lagi berjuang, semangat terus ya. Dan kamu yang baru bergabung, jika berkenan langsung yuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Nah, ini tuh baby acne ya teman-teman. Bun Ai tuh biasa kalau mau nyuapinin anak-anak, nasinya pasti Bun Ai dinginin dulu. Soalnya kesian kan kalau mereka makan panas-panas. Nah, itu Abang Rafa mulai bujuk, ayo Agni sama Bun sama Abang gitu ya. Tapi anaknya nggak mau. Jadi sketsa Bunda tuh emang mau menghadirkan ya realita kehidupan ibu-ibu sebenarnya sama. Jadi nggak usah ada yang insecure. Semua ibu-ibu hebat, semua ibu-ibu itu produktif. Mau produktifnya menghasilkan uang ataupun hanya mendidik anak-anak, itu sama aja sih produktif kalau menurut Bun Ai. Pokoknya jangan ngebandingin misalnya, wow kok dia anaknya 2, 3, 4 bisa ya, kok aku nggak bisa ya. Jadi motivasi boleh, tapi setiap orang tuh pasti punya kondisi yang berbeda-beda. Siapa tahu memang anak pertama nggak bisa ngapa-ngapain karena memang belum pengalaman. Anak 2, 3 udah pengalaman jadi bisa. Kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Yang penting tuh anak-anak sehat, keluarga bahagia. Jadi jangan ngasih indikator berlebihan untuk keluarga kita ya teman-teman. Aduh, mohon maaf banget ya kalau video sketsa Bunda tuh banyakan kultum-kultum gak jelas ya. Oke, jadi ini masakannya udah jadi, tumis paya sama tempe, juga ikan bandeng. Tabarakallah, Bun Ai seneng banget karena rasanya sesuai ekspektasi Bun Ai, sama banget kayak waktu Bun Ai pulang kampung nih teman-teman. Kalau kampungnya Bun Ai itu di Cilacap, adakah yang sama orang Cilacap? Boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Tuh, Baby Agni sampai nggak sabar ya. Aduh, sampai dipungutin coba di meja ya. Seneng banget kan kalau masak sederhana terus anaknya doyan makan. Tapi balik lagi, ini media yang ditampilkan pas makannya doyan, pas GTM-nya nggak Bun Ai tampilkan kok. Jadi sama aja ya. Oke, jadi ini aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Yang baru bergabung, bantu channel ini supaya lebih berkembang dengan tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi ya. Jika berkenan, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, sampai jumpa lagi di video sketsa Bunda lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.